BM40, Bapak Ibu, saat ini belum ada saatnya lebih dari B30. Roadmap mandatory biodiesel mengacu pada Permen 2012 hanya mengatur pencampuran B30 sampai dengan tahun 2025. Hingga untuk menuju implementasi B40 diperlukan regulasi tersebut. Roadmap implementasi B40 saat ini dilakukan kajian B40 dengan ruang lingkup, uji karakteristik, uji stabilitas, penyimpanan, uji filter bahan bakar, uji previsibilitasi, dan uji kinerja. Saat ini dilakukan kajian insentif tentang B40. Rekomendasi awal di Lemigas ada kemungkinan B40 itu dalam bentuk PAME 40%, PAME 30% ditambah DPME 10%, PAME 30% dengan green diesel 10%. Ini masih ada 3 opsi yang kemungkinan dilakukan untuk campuran blending 40% nabati di dalam campuran solar. Saat ini sedang dilakukan parameter B100 yang digunakan untuk campuran B40. Di antaranya parameter yang signifikan atau krusial itu adalah kestabilan oksidasi, Mg, boiling point, maupun kadar air. Kemudian selanjutnya di 2001 direncanakan road test penggunaan B40. Kemudian di 2020 akan direncanakan pemberlakuan B40, memastikan kesiapan produsen, infrastruktur, manufaktur, dan pendanaan untuk insentif. Baik, terus Pak. Peluang dan dukungan pengembangan D100. Terus Pak. Peluang dan dukungan pengembangan D100, peningkatan konsumsi bahan bakar domestik dari tahun ke tahun dengan peningkatan rata-rata 2,68 itu menjadi peluang untuk D100. Semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya bahan bakar yang ramah lingkungan. Itu juga peluang ketersediaan bahan baku CPO yang melimpah. Saat ini 45 juta KL. Karakteristik CPO yang mirip dengan solar, sehingga hampir sedikit melakukan modifikasi maupun tanpa melakukan modifikasi. Untuk D100 tanpa melakukan modifikasi. Telah dikembangkan proyek Green Refinery oleh PT Pertamina dan pembangunan katalis merah putih. Pemerintah sedang melakukan kajian pengembangan mandatori biodiesel di atas B30 dengan pemanfaatan D100. Dilaksanakan road test B30 saat ini ada road test B30 D10. Artinya FAME-nya 30%, green dieselnya 10% oleh Lemigas. Dengan jarak 10 KL yang ditargetkan selesai pada Desember 2020. Setelah dikeluarkan SNI, sedikit berisik, boleh diberhentiin suara yang lain, moderat ini. Oke. Bisa diberhentiin. Kita agak lanjut Pak, lanjut sudah. Oke. Lanjut Pak Effendi. Telah dikeluarkan SNI IFO oleh Kemenperin melalui Komtek Bioenergi. SNI IFO tersebut diharapkan menjadi bahan baku yang menggantikan RDDPO. Karena diperkirakan bahwasanya bahan baku IFO cenderung lebih murah daripada bahan baku RDDPO untuk green diesel. Baik Bapak Ibu, beberapa lembar lagi. Next. Baik Pak, lanjut. Tantangan pengembangan green diesel, tantangan kita saat pertama regulasi, belum adanya dukungan regulasi terkait rencana implementasi green diesel. Ini juga menjadi PR kita setelah setelah dilakukan hasil pengujian dari Balitbang SDM. Tantangan yang kedua, investasi, tingginya investasi yang dibutuhkan untuk membangun green refinery. Yang ketiga, bahan baku, diperlukan kajian secara menyeluruh terkait dengan ketersediaan bahan baku dan kestabilan harga CPO. Kemudian keterbatasan insentif yang ada masih sangat tergantung kepada ekspor produk CPO dan turunannya. Kemudian tantangan kita juga diperlukan penyesuaian dan peningkatan fasilitas produksi dan penyaluran green diesel. Tantangan perlu mendorong keterlibatan swasta untuk membangun green refinery dengan kapasitas besar. Bapak Ibu, untuk kajian penerapan DMO, baik lanjut Pak. Untuk penerapan kajian DMO untuk kelapa sawit,
Yang pertama, kebutuhan CPO di dalam negeri meningkat dengan rencana pengembangan green fuel. Sehingga diperlukan proyeksi kebutuhan CPO untuk energi dengan meminimalkan pembukaan lahan baru. Untuk kebutuhan tersebut, kewajiban penjualan CPO untuk konsumsi domestik, tapi diperlukan kajian dan perhitungan yang tepat, karena akan mengurangi devisa negara dari ekspor CPO tersebut. Menjaga keberlangsungan pasokan CPO dengan harga yang tetap untuk jangka panjang. Dalam hal ini diperlukan analisa rantai pasok untuk menjaga kestabilan harga CPO. Menerapkan DMO untuk sisi volume dengan harga dengan menetapkan range batas bawah dan batas atas yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam hal ini diperlukan perhitungan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam penerapan DMO. Kan inilah yang menjadi Dijen EBTKI dalam hal ini selalu mendiskusikan, berkoordinasi, dan melakukan kajian bagaimana penerapan DMO kelapa sawit. Baik Pak, terus sebagai penutup, terus Pak, persiapan pemanfaatan di atas B30 saat ini menyusun standar SNI. Saat ini kita sedang melakukan pembahasan SNI untuk B40 dan B50. Sedangkan SNI untuk green fuel juga dalam hal ini bensin nabati dengan diesel nabati saat ini hampir final. Kemudian diperlukan SNI katalis. Kemudian SNI IVO sudah terbentuk. Kemudian persiapannya kita lakukan kajian teknis teknoekonomi, dalam hal ini Lemigas. Kita juga sedang mempersiapkan kebijakan pendukung untuk regulasi yang dibutuhkan agar mandatori B40, B50, dan green fuel dapat sustain. Juga mempersiapkan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dengan penyiapan skema insentif agar mandatori B40 dan B50 serta green fuel dapat berjalan. Akan kita direncanakan akan ada road test dan performa test untuk otomotif dan Alsinta, alat berat, lokomotif, dan perkapalan. Kemudian persiapan kita juga memastikan kesiapan BUBBN melalui kajian kesiapan dan kemampuan BUBBN untuk memproduksi biodiesel dan green fuel dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Proper handling dan storage system. Memastikan kesiapan infrastruktur, kita juga memasukkan pembangunan bahan bakar hijau melalui program strategis nasional. Tinggal menunggu perpresnya. Dengan masuknya pembangunan bahan bakar hijau itu ke dalam PSN, kemudahan-kemudahan akan kita dapatkan, fasilitas-fasilitas akan kita dapatkan apabila pembangunan tersebut masuk ke dalam proyek strategis nasional. Sosialisasi dalam hal ini saat kesempatan ini juga menjadi sarana kita untuk mensosialisasikan secara masif untuk memastikan penerimaan publik terhadap kepada seluruh stakeholder terkait dengan pengembangan bahan bakar nabati ini. Baik, satu lembar lagi Pak. Bapak Ibu, dengan pengembangan bahan bakar nabati diharapkan kontribusi BPN akan terus meningkat dan dominan dengan implementasi B30 tahun 2020, rencana pengembangan B40 dan B50, serta rencana pengembangan green fuel diharapkan dapat mencapai target sesuai dengan di 2020, target EBT di 23%. Baru kemudian kerjasama yang solid, berikutnya Pak. Kerjasama yang solid antara, baik terus Pak, berikutnya Pak, kerjasama yang solid antara pemerintah, perguruan tinggi, private sector, masyarakat, dan NGO diharapkan menjadi kekuatan pentahelik dalam pengembangan BBN ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada
kesempatan kali ini. Di sesi tanya jawab akan kami jelaskan apabila ada yang masih diperlukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Effendi Manurung. Ibu sekalian, saya mohon maaf, sengaja Pak Effendi saya bebaskan agak panjang karena beliau kan dari pemerintah, jadi kita bisa mengetahui apa sih kebijakan pemerintah yang sedang disiapkan. Meskipun memang tadi dari paparan Pak Effendi ini untuk DMO terutama dari D100 untuk dari Pertamina nampaknya juga masih memerlukan kajian yang lebih mendalam ya, belum siap. Baik, selanjutnya kami minta ke Pak Edi Wibowo dari BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Background-nya sudah ada, akan menyampaikan mengenai peluang dan tantangan DMO kelapa sawit dan juga D100 tentunya dari kacamata pendanaan BPDPKS. Monggo Pak Edi, waktunya Bapak juga mau kalau bisa strike 15 menit ya. Atau di unmute Pak. Nah. Ya. Oke, makasih Pak Mukti, Bapak Ibu, para panelis semuanya dan Bapak Ibu peserta yang saya hormati. Mungkin saya coba paparan gambarnya lah, nanti mudah-mudahan 15 menit saya pas ini. Nanti bisa mencobakan sampaikan. Jadi izin saya yang share. Nggak bisa share dari sini ya? Masih host. Pak Edi dijadikan co-host. Mohon Pak Ditya. Ya, ini masih host disable. Sudah Pak, sudah Pak. Mohon sudah Pak Pedi. Sudah Pedi. Sebentar. Sudah Pedi. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Mukti dan juga tim dari PT IKI. Jadi kami akan menyampaikan sesuai dengan permintaan dari panitia, yaitu peluang dan tantangan D100 untuk BPDPKS. Ini visi dan misi BPDPKS, yaitu sebagai badan pengelola dana yang terpercaya dalam pengembangan sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategi nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian misinya yaitu kita menjalankan kebijakan pemerintah dalam program pengembangan sawit berkelanjutan melalui kegiatan program penghimpunan dana, pengembangan, dan juga penyaluran dana sawit secara terpadu, tepat guna, profesional, akuntabel untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, permajaan, sarana prasarana, kemudian juga pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, dan yang utama mungkin sesuai dengan bahasan kita adalah penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Walaupun saat ini sampai untuk perpresnya itu masih kita ngacu kepada biodiesel, bahan bakar nabati jenis biodiesel, mungkin ke depan kalau kita mungkin perlu perbaikan atau mungkin insentif lainnya yang mungkin kita dimungkinkan saja dengan kita nanti akan rubah perpresnya. Atau kita usulkan untuk perubahan perpresnya kepada komite pengarah. Kalau kita perhatikan posisi minyak sawit di tengah komoditi minyak nabati dunia, kita sangat tahu bahwa kelapa sawit merupakan komoditas minyak dunia dengan produktivitas lahan yang paling baik dibandingkan minyak nabati lainnya, sehingga kelapa sawit menjadi pilihan paling sustain atau yang secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia yang semakin bertumbuh kembang. Setiap tahunnya demand dan suplai minyak nabati global rata-rata tumbuh masing-masing di level 8,5 juta metrik ton dan 8,2 juta metrik ton. Sebagai komoditas yang paling produktif, minyak sawit berkontribusi rata-rata 42% dari total suplai minyak nabati dunia. Jadi kalau kita perhatikan untuk mendapatkan perbandingannya adalah ini untuk mendapatkan luasan lahannya dengan produktivitas lahan daripada minyak nabati lain untuk soybean, bunga matahari, rapeseed, kemudian juga dibandingkan dengan CPO atau minyak sawit. Kemudian kita perhatikan perkembangan harga 4 minyak nabati dunia dari bulan Januari sampai September 2020. Kita perhatikan harganya cenderung naik ya di bulan baik itu masih di masa-masa pandemi pun di bulan Maret ya, mulai awal pandemi di beberapa negara ya sejak Januari kemudian juga Maret sampai September ini kecenderungan harga minyak nabati dunia ini akan terus naik, demikian juga dengan minyak sawit.
Kemudian kalau kita perhatikan, ini dari kemarin tayangannya Pak Tungkot, waktu kita ada acara Pekan Riset Sawit yang sumbernya dari MPUB, kalau kita perhatikan juga industri sawit bergairah di masa pandemi COVID-19, di mana pelaku usaha menikmati boomingnya perkembangan harga CPO FOB Belawan dari Januari sampai September 2020, ini naik sekitar 30%, kemudian juga perkembangan harga TP Rio dari Januari sampai Januari 2019 sampai Oktober 2020 naik sekitar 27%. Kemudian juga kita perhatikan Indonesia melewati devisa sawit yang lebih besar dari tahun lalu. Kalau kita perhatikan dari bulan kecuali bulan Januari ya, dari Februari sampai Agustus ini nilai ekspor sawit dan produk turunnya ini cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya dari nilai rupiahnya dalam USD miliarnya. Jadi cukup meningkat signifikan sehingga di bulan Agustus ini aja hampir 13,6 miliar US dollar. Kemudian kalau kita perhatikan beberapa devisa sawit membuat neraca perdagangan makin sehat. Jadi ini perbandingannya kalau kita naik ekspor migas tanpa B30 ya, kita mungkin minus 6,427 juta US dollar, kemudian kalau dengan B30 kita net ekspornya kita sudah 4,19 juta US dollar. Jadi kalau ini juga net ekspor non migas tanpa sawit kita hanya 1,642 juta US dollar, kemudian dengan sawit 15,269 juta US dollar. Kemudian juga net trade atau neraca perdagangannya tanpa sawit dan B30 kita minus 4,785, tapi dengan sawit dan B30 kita plus sekitar 11,07 juta US dollar. Jadi total ekspor sawit itu sampai dengan bulan Agustus ini 13,63 miliar US dollar, kemudian penghematan devisa dari B30 2,24 miliar US dollar, kemudian total devisa sawit ini totalnya mencapai 15,87 miliar US dollar. Kemudian fokus program BPDPKS dalam pengembangan industri sawit dalam negeri. Kalau kita perhatikan sini ada yang jangka pendek ya, jangka pendek, kemudian ada kegiatan-kegiatan terkait dengan program insentif bahan bakar nabati atau biofuel, kemudian program litbang, kemudian ini dampaknya tidak langsung kepada petani, kemudian ada jangka yang panjang, ini yang nanti bisa berdampak langsung pada petani seperti PSR, program peremajaan sawit rakyat, kemudian juga program pengembangan sarana dan prasarana, kemudian program pengembangan SDM, dan juga mungkin program promosi dan kemitraan. Ini kita harapkan nanti tujuannya adalah bagaimana kesejahteraan petani atau pekebun swadaya ini bisa lebih efisien dalam biaya usaha berkebun sawit rakyat juga harga jual TBS yang optimum. Kemudian arah strategi integrasi sektor hulu hilir ini perlu diperlukan agar nanti tujuan kita untuk mendapatkan perbaikan kesejahteraan petani, kemudian stabilisasi harga CPO, kemudian juga memperkuat industri hilir ini bisa tercapai. Jadi dalam perbaikan kesejahteraan petani, program yang dilakukan mulai program PSR, kemudian riset sektor hulu, kemudian juga pengembangan sarana dan prasarana, dan pelatihan petani dan SDM industri sawit. Kemudian untuk stabilisasi harga CPO, dukungan pendanaan biodiesel, dan juga mungkin nanti bahan bakar nabati lainnya, kemudian juga promosi dan advokasi sawit secara positif, kemudian juga riset pasar dan produk. Kemudian untuk memperkuat industri hilir, kita juga ada riset pengembangan program konversi sawit menjadi biohidrokarbon, kemudian juga dukungan pada program hilirisasi lainnya, dan juga mungkin terkait dengan market riset juga atau pengembangan penciptaan pasar yang lebih bagus. Jadi diharapkan dari situ kinerja sektor sawit Indonesia akan meningkat, dengan nanti kesejahteraan petani juga bisa meningkat juga. Ini dukungan BPDPKS melalui program insentif bahan bakar nabati, penggunaan sawit sebagai bahan bakar nabati membantu Indonesia untuk mewujudkan stabilisasi harga sawit, menjalankan komitmen dalam bidang lingkungan hidup, dan juga meningkatkan tekanan energi dengan meningkatkan bauran energi terbarukan. Kita ketahui tadi disampaikan oleh Pak Effendi bahwa bauran energi Indonesia target tahun 2025 itu untuk energi terbarukan harus sebesar 23%. Jadi ini yang perlu kita sikapin, salah satunya sumbangan mungkin terbesar, salah satunya dari sektor sawit ini. Jadi bagaimana nanti meningkatkan kerja sektor sawit, kemudian penciptaan pasar domestik, juga meningkatkan kesejahteraan petani, ini juga paling utama, dan ini
dari stabilisasi harga CPO-nya. Kemudian peluang dan tantangan D100 untuk BPDPKS, kalau ini roadmap daripada biofuel, tadi juga sudah sampaikan Pak Effendi, terkait dengan program PAME, kemudian juga dari teknologinya ada co-processing green diesel, ada standalone green diesel, kemudian juga ini total capaian atau target yang diharapkan sampai tahun 2025 tadi. Kemudian di bawah ini bioetanol, kemudian juga nanti pengembangan bioetanol dari sawit itu juga bisa dikembangkan. Bahkan BPDPKS dengan risetnya saat ini juga kita lagi mengembangkan bensin sawit gitu ya. Jadi dengan bensin sawitnya kita harapkan nanti juga bisa mengurangi ekspor gasolin, bahan bakar impor gasolin ya. Jadi yang selama ini gasolin masih kita impor dengan besar, kita harapkan dengan nanti bensin berbasis sawit itu juga nanti kita bisa menghemat devisa yang lebih besar lagi. Kemudian peluang dan tantangan penyediaan dan penguatan D100, kita perhatikan bahwa harga CPO domestik, ini harga CPO atau IVO Industrial Vegetable Oil untuk feedstock D100 yang lebih terjangkau, ini kita bisa produksi, sehingga ini kita harapkan nanti bisa menurunkan biaya produksi daripada D100-nya. Jadi efisiensi dan efektivitas daripada teknologi D100 ini yang kita harapkan, sehingga kita harapkan nanti bisa bersaing dengan minyak fosil. Kemudian harga CPO dalam formula harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel yang lebih rendah akan membuat HIP biodiesel juga lebih kompetitif. Kemudian juga volume CPO dengan adanya program D100, ini kita harapkan nanti volume CPO untuk penyerapan pasar domestik ini akan lebih besar. Kemudian karena digunakan untuk D100 dan juga B100 biodieselnya, kemudian juga meningkatnya penyerapan CPO di pasar domestik, ini akan bisa menurunkan harga ekspor CPO, menurunkan volume ekspor CPO, ini dapat menyebabkan penurunan devisa hasil ekspor dan pungutan untuk insentif ini mungkin bisa berkurang. Jadi ini juga perlu diperhatikan kalau kita gunakan di dalam negeri, kemudian juga dalam kapasitas produktivitasnya tetap gitu, sehingga mungkin volume yang akan kita ekspor akan berkurang. Kalau volume yang diekspor kurang, ini mungkin juga pungutan untuk insentif itu juga mungkin bisa berkurang. Kemudian juga pendapatan petani dengan adanya program D100, nanti diharapkan ini akan ada peningkatan volume CPO untuk D100, ada peluang dapat meningkatkan pendapat petani jika harga CPO domestik juga sama dengan harga ekspor. Kemudian inovasi teknologi D100, perbedaan harga CPO untuk domestik akan menyebabkan penurunan pendapatan petani jika harga ini inovasi teknologi D100 maksud kami cenderung bagaimana teknologi yang digunakan untuk D100 bisa lebih efisien. Syukur harganya itu nanti bisa bersaing dengan minyak fosil gitu ya. Itu akan bagus sehingga bentuk insentif yang diberikan ada insentif mungkin non finansial. Jadi aspek-aspek terkait pengembangan green fuel ini, faktor penentu pemanfaatan secara komersial adalah harga bahan baku, perlu capping seperti batu bara mungkin, kemudian CAPEX dan OPEX untuk co-processing dan standalone yang efisien, sehingga harga produktif yang kompetitif, insentifnya kita harapkan non-finansial, karena terus terang saat ini dengan kondisi HIP yang kita diberikan insentif oleh BPDPKS terkait dengan insentif selisih harga HIP biodiesel dengan HIP minyak bumi yang saat ini sangat besar, itu juga nanti bisa membebani beban finansial daripada BPDPKS, sehingga kita harapkan nanti insentif untuk D100 ini insentifnya tidak finansial lagi, tapi yang non finansial, syukur-syukur harganya bisa kompetitif dengan minyak yang berbasis fosil. Kemudian spesifikasi produk tadi juga menentukan, tadi sudah disinggung oleh Pak Effendi, nanti mungkin EBTK akan menyempurnakan terkait spek produknya tadi. Kemudian juga kontinuitas bahan baku atau keberlanjutan atau reliability daripada bahan baku ini juga sangat diperlukan, juga tantangan yang harus nanti bagaimana tantangan tersebut bisa untuk bisa diselesaikan. Kemudian keadaan teknologi lebih efisien dan kesiapan processing facility. Kemudian juga keterlibatan BUMN dan juga mungkin swasta dalam investasi untuk kita memproduksi D100 atau green fuel ini sangat diperlukan. Kemudian yang faktor mempengaruhi keekonomian, pemilihan teknologi, ada grassroots unit, apakah ini benar-benar baru dari awalnya, ataukah kita memanfaatkan konversi dari refinery yang ada,
atau mungkin kita juga ada co-processing unit sehingga tinggal penambahan daripada plant yang existing juga. Kemudian jenis dan harga bahan baku, green gasoil, green diesel, apakah nanti RBDBO ataukah kita menggunakan IVO, industrial vegetable oil, mungkin digaming daripada CPO-nya, kemudian green jet fuel, CPKO ini ke depannya mungkin bisa CPK atau versus dikam PKO. Kemudian juga persentase komposisi green fuel dalam BBM itu berapa, itu juga kita perlu tambahkan, apakah nanti kita akan diberlakukan secara nasional ataukah sesuai dengan kapasitas kilang yang ada. Misalnya di daerah Jakarta saja atau di daerah Jawa atau Sumatera, itu kita untuk bisa menerapkan yang di 100 tadi kita bisa gunakan. Jadi kalau misalnya kita gunakan campuran B40, B30-nya dari biodiesel, kemudian ada tambahan di 100 dari mungkin dari di 100 ini 10%-nya. Jadi harga 2 menit lagi ya Pak Edi. Ya, Pak Edi, 2 menit lagi ya. Ya, harga bahan baku minyak mentah ini juga cerita tangan, kemudian juga harga CPO. Kemudian manfaatnya dengan adanya program ini adalah mengurangi impor minyak mentah dan BBM, hemat devisa dan stabilisasi siklus, kemudian juga peningkatan investasi lapangan kerja, kemudian juga hilirisasi produk turunan sawit. Dan akhirnya akan memperbaiki neraca perdagangan. Isu lainnya adalah perluasan lahan sawit, apakah nanti masih diperlukan atau tidak, ini juga terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca, kemudian ketergantungan pada teknologi dari luar, isu TKDN itu juga mungkin harus diselesaikan, dan juga konflik dengan kebutuhan pangan. Sebagai penutup, persiapan yang simultan diperlukan dalam mendukung terwujudnya program D100 atau biohidrokarbon, yaitu baik itu penyiapan regulasi, insentif non-finansial, kemudian dan sosialisasi diperlukan sejak awal, dan ini membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan, dari kementerian, lembaga terkait, asosiasi, Pemda, lembaga litbang, baik pemerintah maupun perguruan tinggi, industri, serta pengguna bahan bakar hasil. Jadi integrasi antara hulu, kemudian produksi dan konsumen ini sangat diperlukan dalam kita untuk bisa mewujudkan program D100 ini bisa berjalan dengan baik. Itu Pak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.